Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa, SPDI MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Naziratul Azizah dengan NIM 119200246. Pertama, pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Secara terminologi, Amir Daim mendefinisikan lembaga pendidikan dengan orang atau lembaga yang secara wajar mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan Islam adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam bersama dengan proses pembudayaan serta dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum. Tujuan lembaga pendidikan Islam. Menurut Muhaimin, lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayalan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan lembaga pendidikan Islam ini pula untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia itu, mulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan afeksi, yakni terjadinya proses internalisasi ajaran dan nilai agama ke dalam diri siswa. Selanjutnya yaitu tugas-tugas lembaga pendidikan Islam. Menurut An-Nahkawi, tugas-tugas yang ditambah oleh lembaga pendidikan Islam adalah yang pertama, merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip fikir, akidah, dan tasyri' atau sejarah yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk dan realisasi itu adalah agar anak didik beribadah, mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada perintah dan syariatnya. Yang kedua, memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia agar tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya. Nah, yang ketiga ini memberikan kepada anak didik perangkap peradaban dan kebudayaan Islami dengan cara mengintegrasikan antara ilmu-ilmu alam, yakni ilmu sosial, ilmu eksak, dengan landasan ilmu-ilmu agama, sehingga anak didik mampu melibatkan dirinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, membersihkan pikiran dan jiwa anak didik dari pengaruh subjektivitas atau emosi. Karena pengaruh zaman yang terjadi pada dewasa ini lebih mengarahkan pada penyimpangan fitrah manusia. Yang kelima, memberikan wawasan nilai dan moral dan peradaban manusia yang membawa khasanah pemikiran anak didik ini menjadi berkembang. Yang keenam, menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antara anak didik. Yang ketujuh, tugas mengkoordinasi dan membebani kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir, menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan keluarga, masjid, dan pesantren. Yang pada intinya, tugas lembaga pendidikan Islam ini yaitu wadah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan pelatihan agar manusia dengan segala potensi yang dimilikinya itu dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu keluarga. Sebagai pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan keluarga dapat mencetak anak agar mempunyai kepribadian yang kemudian dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga berikutnya, sehingga wewenang lembaga-lembaga tersebut tidak diperkenankan mengubah apa yang telah dimilikinya, tetapi cukup dengan mengombinasikan antara pendidikan yang diperoleh dari keluarga dengan pendidikan lembaga tersebut, sehingga
masjid, pondok pesantren, dan sekolah merupakan tempat peralihan dari pendidikan keluarga. Peranan para orang tua sebagai pendidik itu yang pertama sebagai korektor. Nah, korektor ini yaitu perbuatan yang baik dan yang buruknya ini agar anak memiliki kemampuan memilih yang terbaik bagi kehidupannya. Yang kedua, inspirator, yakni yang memberikan ide-ide positif bagi pengembangan kreativitas anak. Yang ketiga, informator, yakni memberikan ragam informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan kepada anak agar ilmu pengetahuan anak didik ini semakin luas dan mendalam. Yang keempat, organisator, yakni memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran anak yang baik dan benar. Yang kelima, motivator, yaitu mendorong anak semakin aktif dan kreatif dalam belajar. Yang keenam, inisiator, yaitu memiliki pencetus gagasan bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan anak. Yang selanjutnya, fasilitator, yakni menyediakan fasilitas pendidikan dan pembelajaran bagi kegiatan belajar anak. Dan yang terakhir, pembimbing, yakni membimbing dan membina anak ke arah kehidupan yang bermoral, rasional, dan berkepribadian luhur sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan semua norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam yang kedua yaitu masjid. Secara harfiah, masjid ini diartikan sebagai tempat untuk bersujud. Namun dalam arti terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti yang luas. Nah, dalam bahasa Indonesia, masjid diartikan sebagai rumah tempat bersembahyang bagi orang Islam. Menurut Abudin Mata, terdapat dua peran yang dilakukan oleh masjid. Yang pertama, peran masjid sebagai lembaga pendidikan informal dan non-formal. Peran masjid sebagai lembaga pendidikan informal dapat dilihat dari segi fungsinya sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu, sholat Idul Fitri, Idul Adha, berzikir, dan berdoa. Pada semua kegiatan ibadah tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan mental spiritual yang amat dalam. Nah, adapun peran masjid sebagai lembaga pendidikan non-formal dapat terlihat dari sejumlah kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk halaqah atau lingkuran tadi yang dipimpin oleh seorang ulama dengan materi utamanya tentang ilmu agama Islam dengan berbagai cabangnya. Kegiatan tersebut berlangsung mengalir sedemikian rupa tanpa sebuah aturan formal yang tertulis dan mengikat secara kaku. Yang kedua, peran masjid sebagai lembaga pendidikan sosial kemasyarakatan dan kepemimpinan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat dipelajari di masjid dengan cara melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang bersifat amaliyah. Mereka yang banyak terlibat dan aktif dalam berbagai kegiatan di masjid akan memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan dan kepemimpinan. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan yang selanjutnya yaitu pondok pesantren. Di Indonesia, pondok pesantren ini lebih dikenal dengan istilah kutab, yakni suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya ini terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri yakni peserta didik dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Tujuan terbentuknya pondok pesantren ini ada dua. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum yaitu membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yaitu yang dengan ilmu agamanya itu ia sanggup menjadi mubalik Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Nah, yang kedua yaitu tujuan khusus, yang dimana yaitu untuk mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dan dalam ilmu agama yang diajarkan oleh sang kiai yang bersangkutan, serta dalam mengamalkan dan mendakwahkannya dalam bermasyarakat.
Jenis-jenis lembaga pendidikan Islam selanjutnya yaitu madrasah. Madrasah adalah isim daumir dari kata darosa yang berarti sekolah atau tempat untuk belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah ini sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Adapun sekolah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada ilmu pengetahuan pada umumnya. Nah, madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena yang merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam maupun negara lainnya yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat Islam. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam ini setidaknya mempunyai 4 latar belakang. Yang pertama, sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya ini memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah. Yang ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka. Dan yang terakhir yaitu sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Mungkin materi yang saya sampaikan dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.